Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah, NPM 200108001 dari jurusan Tadris Pendidikan Biologi. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai gametogenesis. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah embriologi hewan. Dosen pengampu yaitu Ibu Imro'atul Munawaroh SSI MPD. Langsung saja kita simak videonya. Pada video kali ini, saya akan membahas materi gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Langsung saja kita simak pembahasannya. Gametogenesis berasal dari dua kata, yaitu gamet dan genesis. Gamet artinya sel kelamin, dan genesis artinya kelahiran. Dapat disimpulkan bahwa gametogenesis ini merupakan proses pembentukan sel kelamin yang terjadi pada organ reproduksi generatif pada organisme kariotik multiseluler. Contohnya pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada proses ini melibatkan pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, pada pembelahan mitosis ini yaitu untuk regenerasi dan pertumbuhan. Adapun pada prosesnya itu bertujuan untuk memperbanyak sel induk. Sedangkan pembelahan meiosis yaitu untuk mempertahankan jumlah kromosom saat pembentukan zigot, yang bertujuan untuk menjaga agar keturunan hasil reproduksi seksual tetap memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Gametogenesis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis itu sendiri adalah proses pembentukan spermatozoa yang terjadi dalam testis atau tubulus seminiferus. Nah, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum, di mana oogenesis ini terjadi di ovarium. Spermatogenesis akan mulai terjadi saat hewan mengalami dewasa kelamin atau sejak masa pubertas hingga selama hidupnya jika kondisinya itu mendukung. Dan pada oogenesis yaitu dimulai sejak embrio sebelum lahir, setelah lahir, selama masa pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Adapun kromosom seks, sel anak pada spermatogenesis adalah X dan Y, sedangkan pada oogenesis adalah X. Jumlah sel anakan melalui proses spermatogenesis adalah 4 sel spermatozoa yang semuanya itu fungsional. Sedangkan jumlah sel anakan oogenesis yaitu menghasilkan sel anakan 1 sel ovum yang fungsional dan 3 sel badan polar yang tidak fungsional yang berukuran kecil. Adapun tahapan dari spermatogenesis yaitu sebagai berikut. Spermatogenesis diawali dengan membesarnya masing-masing sel spermatogonium. Kemudian, sel tersebut akan berduplikasi membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel spermatid sekunder atau spermatosit sekunder. 1 sel spermatid sekunder akan mengandung gonosom X, sedangkan spermatid sekunder lainnya akan mengandung gonosom Y. Kedua spermatosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 sehingga terbentuklah 4 spermatid yang haploid.
Kemudian keempat spermatid tersebut akan mengalami proses pematangan dan pertumbuhan ekor menjadi spermatozoa yang fungsional. Artinya, dapat melakukan fungsinya dalam proses pembuahan. Sedangkan tahapan atau mekanisme dari oogenesis adalah sebagai berikut. Oogenesis diawali dengan membesarnya oogonium, kemudian kromosom berduplikasi membentuk oosit primer yang memiliki kromosom diploid. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 dan terbentuklah dua sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Sel yang berukuran besar itu mengandung sitoplasma yang disebut sebagai oosit sekunder. Sementara sel yang berukuran kecil itu mengandung inti yang disebut badan polar 1. Oosit sekunder kemudian membelah secara meiosis 2 menjadi dua sel dengan ukuran yang tidak sama, sehingga sel yang berukuran lebih besar serta mengandung sitoplasma dan kuning telur itu disebut ootit. Sedangkan sel yang berukuran kecil dan hanya mengandung inti disebut badan polar 2. Badan polar 2 ini dan yang lainnya merupakan hasil pembelahan badan polar 1. Oke, mungkin cukup penyampaian materi mengenai gametogenesis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.